Halo, apa kabar teman-teman? STA mempersembahkan materi tentang saham ya. 2020 kita sudah backtest tentang pemakaian price action untuk trading saham dan ternyata bisa digunakan. Jadi kita mulai akan membahas tentang materi saham juga, lalu rekomendasi saham. Tapi sebelumnya kita akan cerita tentang basicnya dulu. Nah, kita persembahkan materi tentang saham. Apa sih saham? Saham itu seperti bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan, dan Anda punya klaim atas penghasilan dan kekayaan perusahaan itu. Jadi saat Anda beli saham, ya berarti Anda memiliki perusahaan itu, walaupun sekian persen, walaupun minoritas seperti itu. Jadi saat Anda beli saham sebuah perusahaan, berarti Anda memiliki perusahaan tersebut. Perusahaan yang sahamnya dapat dibeli di bursa efek disebut dengan perusahaan tercatat atau TPK. Sering ya pasti teman-teman lihat perusahaan yang di belakangnya ada titik TPK gitu. Itu berarti perusahaan yang sudah IPO. Saham merupakan salah satu produk pasar modal yang menjadi salah satu instrumen investasi untuk jangka panjang. Jadi memang kalau kita mau investasi, kita memang meliriknya untuk jangka panjang. Kita cari perusahaan yang sustain, yang perusahaannya bagus, yang laporan keuangannya pun istimewa. Kalau kita mau trading, itu kita bicara hal yang berbeda lagi. Dari mana keuntungannya berinvestasi saham? Yang pertama, keuntungan dari kenaikan harga saham. Perusahaan A, harga sahamnya tahun 2021 di Rp1.000. Teman-teman beli 2022, sahamnya jadi Rp2.000. Itu keuntungan. Anda beli di 1.000 dan harga sudah sampai 2.000. Anda punya keuntungan Rp1.000. Itu keuntungan pertama. Yang kedua, keuntungan dari pembagian dividen. Jadi perusahaan itu punya kewajiban membagi dividen kepada pemegang sahamnya, walaupun pemegang sahamnya itu minoritas, 1% atau 0,5% itu pun harus dibagi dividennya, karena perusahaan bisa muter salah satunya karena uang kita juga. Ada pemahaman ya? Oke, lanjut. Ada keuntungan, ada risiko juga. Nah, resikonya salah satunya resiko kerugian dari penurunan harga. Sama seperti tadi, kita beli saham A 2021 di harga 1.000. Harapannya kita jadi 2002 di harga 2.000. Ternyata saham itu di harga Rp500. Jadi nilai kita dari 1.000 tadi turun ke 500. Mau nggak mau, sementara kita mengalami kerugian karena penurunan harga tersebut. Dari harga 1.000 turun ke 500, berarti kita sementara untung, sementara kita rugi Rp500. Tapi kalau perusahaan bagus, tidak masalah. Itu pun nanti masih bisa rebound lagi untuk kembali ke atas lagi. Nah, yang kedua ini yang agak harus dihindari ya. Resiko kerugian jika perusahaan itu mengalami kebangkrutan. Jika teman-teman beli perusahaan B, teman-teman nggak lihat faktornya, ya udah beli aja lah. Harganya murah ini, harganya Rp500 mungkin. Ternyata teman-teman nggak tahu, ternyata utangnya besar, tidak pernah profit, ya, equity-nya juga nggak jelas. Dana cash ratio-nya juga nggak tahu berapa. Perusahaan itu tahu-tahu dipilotkan atau dibangkrutkan. Ya itu mau nggak mau kita kehilangan nilai saham kita. Yang tadi kita beli di harga 500, ya sudah itu hilang nilainya. Menghilang jadi abu. Ya, itu yang harus diwaspadai. Jangan sampai beli perusahaan yang bisa mengalami kebangkrutan. Saham sendiri sangat aman karena diregulasi dengan baik dan ada badan pengawasan yaitu Otoritas Jasa Keuangan.
dan diregulasi oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi ada satpamnya, ada polisinya, ada tentaranya. Oke, jika teman-teman mau masuk ke dunia saham, pasti pernah dengar namanya BI yang tadi saya sebut ya, Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia itu wadah untuk para pelaku saham untuk beli saham. Jadi kalau orang-orang bilang kebanyakan BI itu adalah mall, supermarket kah, swalayan kah, dimana kita bisa beli macam-macam saham yang tercatat pastinya ya di Bursa Efek Indonesia. Kalau nggak tercatat ya berarti belum ada itu sahamnya. Next. Nah, untuk memudahkan investor membeli saham, BI mengeluarkan indeks daftar harga saham berdasarkan karakteristik. Salah satunya indeks LQ45. Apa LQ45? Adalah saham yang terdiri dari 45 saham yang sudah dipilih melalui beberapa kriteria, sudah digodok dulu ceritanya, sehingga akan terdiri dari saham-saham yang likuiditas dan kapitalisasi pasarnya besar. Ya, pemilihan daftar saham LQ45 ini dilakukan setiap 6 bulan. Jadi teman-teman nggak usah bingung, BI pun menyediakan filter perusahaan mana yang cocok untuk dibeli, mana yang enggak, sudah ada di LQ45 ini. Dan teman-teman juga pastinya sangat terbantu nanti. Perusahaan itu kan juga di screening oleh BI, juga nggak sembarangan pastinya ya. Nah, jadi yuk kita transisi saham. Dan sekarang ada 633 perusahaan yang sudah listing di BI, dan kita bisa mentransaksikan saham dari 633 perusahaan tersebut. Cuman itu yang harus dihindari adalah resiko nomor 2. Bagaimana kita mencari perusahaan yang sustain dan growth-nya bagus. Itu nanti materi yang akan kita bahas ke depannya. Oke, sekian tentang pengenalan awal saham dari Semarang Trader Academy. Thank you for watching. Please like, share, dan subscribe. God bless dan have a nice day. Thank you.